Jadi hari ini 28 Maret 2024 kita ngeliat dari USD JPY. Di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwa sebelumnya USD JPY dia melakukan retest ya. Retest di 151.7 dan 151.9. Which is ini adalah zone yang sama, beberapa kali dia upayakan untuk retest. Di sini sekali, di sini lagi sekali, dan di sini lagi sekali ya. Berarti ini adalah zone yang sebenarnya kuat, tapi sekarang sudah mulai cukup usang karena beberapa kali di hit. Kita bisa lihat juga di H4 dan kita juga bisa ngeliat di daily-nya. Dan teman-teman juga bisa lihat bahwa kemarin dia ada tick lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Sebelumnya kan dia belum pernah breakout lebih tinggi kan, dan saat ini dia berhasil breakout lebih tinggi sedikit aja, sedikit banget untuk breakoutnya. Jadi yang sebelumnya ini kita anggap sebagai area low risk-nya karena dia sudah di area all time high yang kita bisa tarik garisnya ini dari November 2023, itu kita sekarang ubah bukan lagi sebagai all time high-nya ya, karena sudah beberapa kali ingin di breakout. Ini kan sama, serupa juga seperti di 20 Oktober 2022. Nah, jadi yang kita bisa perhatikan sekarang adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan momentum saat ini. Hingga 151.7, 151.9 ini hitungannya sudah masuk menjadi medium to high risk karena dia beberapa kali di breakout. Dan ini potensialnya jauh lebih besar ketika dia akan melanjutkan breakoutnya kembali. Ini kita tarik garis di bawah sini sebagai area supportnya, which is adalah area terakhir, area bawah yang nggak berhasil di breakout. Dan di sini ada order block. Jadi ini order blocknya juga cukup dekat, sehingga ketika nanti teman-teman memperhatikan, kan ini saat ini dia bergerak compression ya. Di sini drop, dia compression, dan saat ini dia akan retest untuk si resistennya 151.438 ya. 151.438 ini adalah resisten yang harus di break sama USD JPY-nya, sama UJ-nya. Dan jika berhasil breakout, maka next-nya adalah dia masuk lagi ke 151.7, 151.9. Sehingga yang menjadi patokan kita adalah momentum di sini. 151.4 ini yang menjadi patokan kita. Gitu ya. Ini sudah lewat lama. Nah, begini, ini sudah lewat lama ya. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ketika dia berhasil breakout 151.4. Oke, 151.4. 151.4 dia breakout, dia lanjut akan naik ke 151. Paling jauhnya ke 151.9 dulu. Tapi jika dia nggak berhasil breakout, dia ketahan di resist 151.4 dan dia breakout trendline minornya ya. Jadi 151.4, 151.3 dia breakout drop ke bawah, maka dia potensi pertama target 1 di 151.0, which is kisaran 30-40 pips, dan target yang paling bawahnya 150.7. Jadi lumayan lah kalau misalnya kita melihat pergerakan seperti ini, apalagi dengan compression yang ada ya. Jadi kalau misalnya saya sendiri melihat, teman-teman bisa perhatikan untuk 151.4-nya. Sambil nanti ngeliat momentum yang ada. Kalau saat ini kan kita bisa ngeliat momentumnya kan ini sudah golden cross ya. Golden cross, volumenya meningkat dari si buyernya. Di sini juga sama. Ini juga ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Ada peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga potensi dia akan breakout resistannya sebenarnya jauh lebih besar dibanding dia tidak berhasil breakout. Dia false breakout itu jauh lebih kecil. Hingga teman-teman bisa persiapkan aja untuk buy stop, jadi buy continuation lanjut ke 151.7, 151.9, dan nanti dia akan kembali untuk retest sama 1, 2, 3, dia akan retest kembali di 151.7, 151.9. If dia mampu bertahan, dia akan terus mengalami penguatan, dan jika tidak, maka dia akan kembali retrace. Sehingga kalau teman-teman lihat dari sudut pandang yang jauh lebih besar, ini adalah konsolidasi yang besar ya, konsolidasi yang masih panjang, belum ada pergerakan yang signifikan sama sekali. Begitu. Jadi menurut saya sendiri USD JPY better sebagai buyer sih sebenarnya dari bentuknya sekarang ya, dari kondisinya sekarang. Tinggal kita perhatikan aja apakah nanti akan ada news dari JPY. Nggak ada. Hanya BOJ Summary of Opinion, foreign bond buying, foreign investment in Japanese stock, dan lain sebagainya ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, yang tendensi dengan JPY ya, tendensi dengan Japanese yen ini, most probably there will be intervention ya, akan ada intervensi dari pemerintah. Jadi nanti teman-teman akan memperhatikan pergerakan candlestick yang kuat banget turun, baru nanti lanjut lagi mengalami peningkatan. Jadi be careful untuk trade di USD JPY-nya. Kalau misalnya mau trade di USD JPY-nya, pastikan bahwa
teman-teman trade dalam kondisi yang tepat. Kondisi yang tepat mungkin bisa jadi di jam sekarang sebelum London session, atau ketika nanti masuk di London session atau di US session, teman-teman menunggu sampai ada intervensi itu timbul, gitu ya. Karena most probably ada intervensi yang dilakukan sama Bank of Japan. Dan kondisinya saat ini teman-teman bisa perhatikan aja. Jadi teman-teman nggak perlu posingin yang tadi, teman-teman bisa fokus sama teknikal yang ada. Dan seharusnya sih nggak ada masalah ya untuk USD JPY. Kondisi sekarang teman-teman bisa fokusnya untuk mencari buy, apalagi ketika dia break 151.4 untuk melanjutkan ke 151.7, 151.9. Jadi around 30 sampai 50 pips untuk potential profitnya. Dengan max loss-nya adalah 30 pips. So that's actually good trade ya, good trade ya. Karena 1 banding 1 untuk jarak terdekatnya, sampai ke hampir mau 1 banding 2, 151.9. Begitu. Jadi USD JPY teman-teman bisa perhatikan di area resisten yang akan dia breakout dan tidak breakout ini.